everyone, welcome back. Jadi di video kali ini aku sekali lagi kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dia adalah salah satu mahasiswa yang saat ini sedang kuliah di USA, di United States of America. Jadi buat kalian yang pengen lanjut kuliah ke USA, pengen tahu caranya dapetin beasiswanya gimana, tips dan triks dan juga motivasi belajarnya seperti apa, jangan lupa tonton terus video ini sampai habis dan selalu support channel aku dengan cara likes, comment, subscribe, and share ke semua teman-teman kalian supaya mereka juga dapetin informasi kayak kalian. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya ya supaya kalian gak ketinggalan video-video terupdate di YouTube channel aku. Oke, selamat menonton. Hai Mas Ocha, apa kabar? Halo, baik-baik. Gimana Zal, sehat-sehat di sana? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana kabarnya? Sehat juga Zal. Alhamdulillah. Lagi proses penggemukan ini Zal, baru selesai lulus kan gak ngapa-ngapain nih, jadi lagi aktif-aktifnya bikin konten. Siapa tahu salah satu kontennya bisa menyebar kebaikan gitu kan. Amin. Ganggu nggak nih Zal, lagi sibuk-sibuknya ya pasti di kampus ya? Hari ini aku nggak ada kelas sih, jadi hari ini tuh emang jadwal aku nugas atau kalau nggak tuh volunteer gitu. Cuman kemarin pas udah meeting 101 sama koordinator di sini, itu nggak dibolehin buat volunteer dulu bulan ini karena akunya udah hampir sampai ke batas minimum yang diminta gitu untuk semester ini, dan akunya belum apply internship, jadi harus fokus ke situ dulu. Di USA berarti full kuliah atau gimana, Zal? Berarti ada kegiatan internship gitu ya? Jadi aku kan ini bukan S2, jadi kita datang ke sini tuh pakai program CCI, jadi beasiswa CCIP namanya, Community College Initiative Program, dan itu tuh kalau nggak salah, mungkin nanti ada temen yang bisa ngebenerin. Ini sponsorinya tuh dari konsorsium community college yang ada di US, dan kalau nggak salah tuh pusatnya Nova gitu, induknya Nova. Dan kalau di Indo memang dikelolanya sama Fulbright gitu, dikelola sama Aminef, jadi satu naungan sama Fulbright, tapi sebenarnya sumber pendananya beda. Nah, si CCIP ini tuh beasiswanya kalau di Indo rata-rata kebanyakan diikuti sama yang udah lulus S1, padahal beasiswa ini tuh juga bisa buat yang baru lulus SMA gitu. Dengan catatan kalau yang S1 tuh kita tuh harus ngambil jurusan yang berbeda dari jurusan kita sebelumnya. Misal kayak aku kan kemarin ngambilnya ilmu komunikasi, FISIP nih. Jadi nyampe sini aku ngambilnya ekonomi, tapi itu tuh dipilih dari sejak kita nulis esai, dan aku emang ambilnya business management and administration gitu, dan itu aku ngambil lagi fokus majornya itu leadership development, tapi mata kuliahku hampir-hampir mirip lah sama mata kuliah pas S1 dulu gitu. Dan selain menjawab pertanyaannya Novi, di sini tuh kita nggak cuman kuliah doang. Jadi kalau kelas aku tuh Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi kita nggak kuliah doang, tapi juga harus volunteer karena CCIP itu punya 5, ada yang kedua itu internship, yang ketiga itu volunteerism atau community service, terus yang keempat cultural exchange, yang kelima tuh apa ya, kalau nggak salah ya, jadi yang kelima tuh leadership juga gitu. Jadi kita ngikut kayak workshop atau misalnya kayak apa ya, yang mirip-mirip sama model United Nations gitu loh, Zel. Tapi itu nanti milih salah satu atau kelima-limanya diikutin semua, Zel, internshipnya? Kelima-limanya tuh harus diikutin gitu. Jadi emang jadwalnya tuh padat banget karena ya padat banget, nggak bisa milih gitu loh. Kalau sekarang nih kan internship belum jalan, tapi kita udah pada dari sebulan kemarin itu udah riset mau intern di mana, dan sekarang lagi pada fokus
benerin resume kayak gitu-gitulah dan apply. Sekarang udah pada apply sih. Beberapa teman juga udah keterima intern, jadi udah mulai jalan. Kalau aku belum keterima internship, makanya kenapa koordinator aku dia mintanya aku fokus dulu ke apply internship ketimbang nyelesain target volunteer. Jadi tuh volunteernya harus 100 jam. Semester pertama tuh seenggaknya 75 jam. Semester kedua 25 jam gitu. Kalau intern juga mirip, hampir sama waktunya. Tapi seru banget ya Zal, kalau kayak gitu kita di sana tuh nggak cuma kuliah doang, tapi tuh bisa internship, bisa volunteer. Jadi pasti aktif banget kan di sana, dan kegiatannya tuh nggak cuma di akademik doang, di kampus kayak gitu aja kan ya Zal. Terus itu durasi lamanya berapa lama itu Zal, durasi belajarnya? Durasi akademiknya. Kalau kayak S2 kan 2 tahun. Kalau gimana? Beda nggak atau sama aja? Kita 10 bulan aja, 2 semester di sini. Jadi kan kemarin tuh udah midterm semua. Kita start kuliah tuh kemarin 23 Agustus dan semua perkuliahan untuk semester ini tuh selesai 13 Desember. Gitu. Oh gitu. Berarti durasi waktunya itu hanya 10 bulan saja. Yes, dan itu non degree. Jadi nanti kalau kita kelar dari program ini dapatnya sertifikat keahlian. Terus nanti setelah itu ada kayak apa ya Zal, kayak pasca acaranya gitu nggak sih Zal? Nanti di Indonesia bakal diteruskan ke kegiatan-kegiatan apa atau difokuskan kegiatan apa kayak gitu? Ya, jadi ini kan dia ada kayak semacam beasiswa lainnya, LPDP. Kalau misalnya ngambil kuliah di luar, pulang ada requirement 2 tahun residence kan, kita harus stay di Indo 2 tahun kayak gitu. Sama, dan kita harus ngejalanin kayak project apa gitu, karena setiap hari Jumat tuh kan kita ada kelas namanya CSI ya kalau di Indonesia, CSI. Nah, kelas ini tuh dia minta kita untuk salah satunya untuk topik minggu ini tuh kita diminta untuk membrainstorming ide kita perihal proyek apa yang mau dikerjain setelah program selesai dari program ini, mau collab sama siapa kayak gitu-gitu. Jadi nggak atau mau jalanin sendiri. Indonesia nggak langsung dilepas gitu ya Zela? Yes. Terus itu cara daftarnya itu gimana Zel? Kok mau Zel bisa tahu informasi itu tuh dari mana sih Zel? Aku tuh sebenarnya dapat info ini tuh tipe tau gak sih? Tipe jadi kok bisa tipe nyampe USA coba? Aku gak mau lah tipe asal bisa nyampe USA. Kalau flashback ke belakang lumayan ini ya Zel ceritanya ya, kita sama-sama kan ya di Pare 2018 tuh. 2018 aku ngambil IELTS dan nilai aku cuma cukup buat apply beasiswa AAS Zel. Jadi aku udah apply AAS dan gagal waktu itu. Jadi balik aku pulang ke Palu. Terus ini kalau flashback ya. Jadi sebenarnya sisi ini tuh aku nggak pernah bayangin. Bahkan makanya kemarin tuh Haju sempet ngechat gimana Ca, Amerika sesuai ekspektasi nggak? Terus aku bilang, cuma masalahnya aku nggak pernah berekspektasi soal Amerika, jadi aku tuh nothing, pokoknya aku nggak ada ide apapun soal Amerika gitu. I have no idea about America. Iya, jadi tuh ketika mau berangkat ke sini tuh aku aja dan Zel, yang pikiran gue cuma that's your head. Lagi jelek. Gimana Zel? Ulang lagi dong. Barusan putus-putus. Ulang lagi. Sorry ya. Mulai tadi Mozel dengernya gimana? Yang nggak punya pandangan sama sekali tentang USA. Iya, I have no idea about USA. Jadi nggak ada yang aku tahu soal USA sebelum kesini. Yang satu-satunya aku pelajari itu cuma program ini doang gitu. Aku nggak ngerti. Bahkan alasan kenapa aku milih kampusku aja tuh kayak ya udah sih gitu, ya, nggak masuk akal sih buat orang, kayak bukan nggak masuk akal tapi lebih kayak apa, lu milih kampus di situ cuman karena kamu pengen dapet bimbingan dari
ini apa colleges ini Student Success Center. Padahal ternyata tuh Student Success Center itu ada di semua kampus, Sel. Itu apaan sih Student Success Center itu? Student Success Center tuh dia semacam ini apa lembaga gitu loh yang dari kampus di kampus, jadi dia kayak departemen yang ngebantuin mahasiswa buat nyelesain tugas-tugasnya gitu. Jadi kita dibimbing, Zel, ada mentornya gitu. Cuman gara-gara itu doang. Padahal Oke, itu kita ada ya. yes. Oke, flashback singkat cerita ya, Zel, yang dari pertanyaan Mozel tadi, 2018 apply beasiswa, 2019 apply beasiswa, gagal juga sih nih. Dari situ tuh kayak terutama kaos sih, Zel, aku tuh udah sebenarnya nyobain kaos itu 5 kali. Berarti jatuh bangunnya tuh nggak cuma sekali 2 kali ya, Zel, ya, berkali-kali. Yes. Jadi aku daftar buat ke AUSI itu AAS kalau nggak salah 2 kali. Terus aku daftar untuk WHP sekali, nggak dapat kursi. Yang kedua kali nggak dapet WHV. Yang 1 kali itu juga aku udah ready semua, tapi malamnya papa aku meninggal kan. Jadi aku di hari itu, hari pas sebelum papa meninggal, paginya itu kan uang nggak bisa keurus nih dari bank. Nggak tahu kenapa nggak bisa diambil gitu. Terus abis itu 1 kali aku coba daftar program yang untuk apa sih kayak pendidikan untuk pendampingan disabilitas, tapi nggak bisa juga karena emang esainya nggak kuat. Ya kalau aku bilang sih sebenarnya riset aku yang paling dalam tuh ke Australia. Makanya pas daftar ini tuh, Zel, apa ya, kayak nggak ada rasa percaya diri. Aku inget banget pas di Pare ngeliatin Mizu Tovan kirim aplikasi dia buat ke Fulbright tuh. Aku udah bilang duluan, aku kayaknya kalau daftar kayak dia nggak akan bisa lulus deh. Aku nggak akan mau nyoba. Aku bilang kayak gitu karena aku mikirnya yang daftar online aja aku nggak lulus, apalagi yang daftarnya fisik kayak gitu. Kayaknya baru nyampe di kantor pos udah ditolak duluan gitu. Jadi emang meng-underestimate diri sih sebenarnya, Zel, karena beberapa kali gagal itu. Cuman bagusnya mungkin adalah aku jadi nggak punya ekspektasi yang tinggi lagi gitu setelah berkali-kali gagal. Jadi tuh beasiswa S2 yang aku coba Fulbright sampai AAS sama Stevening itu 2 kali. Terus program-program yang lain tuh ada beberapa kali tuh kalau aku lihat di list tuh ada kali, Zel, belasan, bukan belasan sih, 2 kali. Iya, ada 20-an. Wah. 4 kali itu lulus, 4 kali lulus, tapi ya something happen dan nggak bisa berangkat gitu. 4 kali lulus, cuman nggak berangkat. Sempat lulus ya, Zel, tapi kebetulan waktu itu dapat musibah, jadi nggak jadi berangkat. Beberapa, ya jadi 4 kali itu ada yang 2 kali ke Malaysia, mirip sama model United Nation juga kalau nggak salah. Itu aku nggak daftar karena kondisinya kita baru balik dari Pare dan aku belum kerja, jadi nggak ada dana pribadi buat berangkat. Terus ke Korea juga gitu. Yang ke Korea aku lulus dan baru ternyata biayanya tinggi banget. Jadi nggak berangkat. Kayak partially funded gitu ya, Zel, ya? Jadi nggak semua biaya. Gitu. Dan waktu itu tuh kayak yang kita baru-baru hunter gitu, Zel masih belum tahu ngebedain parsial sama yang full gitu ya, kayak udah dengernya scholarship aja gitu. Lagi kayak membaranya, ya udahlah pokoknya aku harus gobrot gitu kan, nggak mau tahu pokoknya harus keluar negeri kayak gitu kan. Padahal nggak tahu ini fully funded apa partially funded, ya udahlah aja lah semua. Iya, diembat-embat aja gitu. Iya, dan tapi dari proses itu sebenarnya, Zel, aku jadi belajar kalau mau daftar beasiswa tuh harus baca secara rinci, detail. Kalau perlu ulang-ulang terus tuh bacanya. Dan kalau bisa sih mungkin buat list ya. Jadi aku tuh dulu nulis di sini. Di sini aku tulis semua kayak misalnya dari proses pertama tuh pendaftaran apa aja sih yang dibutuhin gitu, kayak deadline-nya kapan gitu. Aku ingat banget
Tunjukin Mana dong, ya? Zal, tunjukin. Oh, iya, sure. Oh ya, ini tahap kedua. Ntar aku ada tahap persiapan. Jadi tuh aku nyatet kayak gini-gini. Persiapan pertama itu apa aja yang disyaratkan. Jadi aku baca baik-baik. Terus aku centang kalau udah punya beberapa yang diminta tuh. Kalau ada yang belum, aku usahain untuk selesain cepat kayak gitu. Terus ya waktu itu karena aku ulang tahunnya 11 Januari dan deadline-nya juga Januari, aku berusaha kirimnya nyampe tepat pas aku ulang tahun dan dia. Setelah proses itu tuh kayak misalnya mau buat esai, aku juga nyusun pakai ini. Waktu itu mentor aku, ada salah satu mentor aku dari Palu, itu ngajarin pakai teknik ini. Jadi aku buat dulu kayak gini, terus brainstorm mau nulis apa gitu. Kayak misalnya kayak gini, karena yang di angkatan aku tuh masih 8 pertanyaan gitu, Zel, esainya. Masih 8, ini 1, 2, 3, 4, banyak banget gitu. Kalau yang sekarang tuh enak, mereka tinggal 5 gitu loh, pertanyaan esainya. Di Oh, zamanku jadi ada itu 8. kayak udah ditentuin gitu ya, Zal, tema-tema esainya itu kayak gimana. Jadi kita nanti tinggal nulis, ngembangin dari tema yang sudah ditentukan kayak gitu. Dan tema esai yang kebetulan mau Zal apply kemarin itu ada 8. Iya, sebenarnya itu pertanyaan-pertanyaannya sama aja kayak kalau mereka cuma mecah-mecah gitu loh, Zel, sama kayak waktu kita daftar beasiswa S1, S2 gitu, S2 itu kan sebenarnya pertanyaannya dibuat satu kalimat ya pendek aja gitu kan. Nah, kalau ini dia pecah, Zel, jadi orang tahu yang harus step-stepnya gitu. Nah, kayak misalnya ini short term-nya apa, long term-nya apa, masa yang paling sulit yang pernah kamu hadapi kayak apa, itu kan juga ada kan dalam pertanyaan beasiswa S2. Kayak gitu-gitu sih, Zel. Berarti pertama nemu kalau itu lagi dibuka tuh di mana, Zal, berarti? Pertama kali dulu dapat info, oh ini ternyata ada pembukaan ini loh, itu dapatnya dari mana? Jadi kan waktu 2019 kan papa meninggal, jadi aku balik nemenin mamaku ke Kendari. Jadi karena nggak ada aktivitas. Maaf ya, Zal. Berarti itu waktu papanya Mozel meninggal, itu Mozel nggak lagi di Palu? Enggak. Jadi orang tua aku tuh tinggalnya di Kendari. Aku stay-nya di Palu. Itu tuh lumayan jauh, Zel. Jadi aku stay di Palu, lagi buka usaha di sana, terus juga sama teman-teman lagi ngerintis startup. Terus papa meninggal 2019 tuh, jadi aku balik. Sempat sih ngajakin mama berapa bulan ke Palu, tapi karena nggak betah tinggal di sana dan kondisinya adik-adik aku nggak ada yang bisa balik buat temenin. Yang satu masih lagi proses penyelesaian tugas akhir, yang satu baru aja waktu itu kelar pendidikan buat yang lawyer, jadi harus kerja dulu kan 2 tahun gitu. Jadi akunya balik, yang paling fleksibel waktunya cuma aku, ya meskipun emang yang udah direncanain, yang lagi disusun, yang lagi dikembangin di Palu tuh harus aku tinggal gitu. Aku balik ke Kendari, nggak tahu mau ngapain, terus mama bilang coba ini ajakin aja anak-anak belajar, kan dulu di Pare pernah kan, jadi kata mama ya udah coba ajakin anak-anak mau belajar kali. Ya udah startnya tuh dari adik sepupu dulu gitu, terus anak-anak tetangga ngikut gitu. Dan waktu itu sempat kayak males sih, Zel, kayak apaan sih ngajarin anak-anak di sini, nggak semangat gitu. Terus mana cuma dikit, 5 doang, Zel, 5 doang. Terus kata mamaku, yang tadinya misalnya dari 20 tuh tinggal ya yang datang 5 orang doang gitu. Terus kata mamaku, meskipun cuma 5, jangankan 5, 2 atau 1 aja, kalau emang itu yang mau beneran belajar nggak apa-apa loh, kamu sharing pengetahuanmu ke mereka. Terus ya udah, akhirnya 5 anak SMA ini aku ajakin lah, karena di rumah aku tuh susah sinyalnya, Zel. Jadi beneran tuh kayak filmnya Ko Ernest tuh, aku bisa memahami tuh susah sinyal tuh kayak gimana.
Jadi kita belajar Senin sampai Jumat seperti di Pare gitu. Belajar bareng si anak-anak ini, tapi nggak cuma belajar gitu. Mereka juga yang kita pelajari tuh Zel kayak misalnya public speaking, karena aku kan bukan guru ya. Basic aku ilmu komunikasi. Jadi yang diajarin public speaking, writing, ya hal-hal yang kayak gitulah. Terus anak-anak ini aku tanyain mau lanjut kuliah nggak? Kata mereka mau sih Kak. Terus maunya di mana? Kata mereka mau di Jawa tapi nggak ngerti gimana caranya. Ya udah, nanti kita ke sawah, bawa laptop, bawa HP kalian. Sawah, Ya Zal? udah akhirnya, ya ke sawah itu 2 kilo dari rumah. Yes, ke sawah. Sering lihat dulu kan story aku tuh. Nah itu tuh, syukurnya di desa aku ada saung tani di sawah. Jadinya tuh kita pakai tempat itu. Ya udah anak-anak tuh pada diajarin lah gimana cara buka website kampus, IPB kayak gimana, UGM kayak gimana. Akhirnya anak-anak ini yang tadinya cuma mikir ya udah sih tamat SMA udah gitu. Atau paling banter kuliahnya di Kendari. Jadinya tuh punya semangat gitu loh Zel setelah sharing ke mereka kalau di Jawa tuh gini. Mereka akhirnya pengen, bukan karena kualitas pendidikan di Sulawesi lebih buruk, enggak, tapi aku bilang ke mereka kalau terlalu deket tuh kalian kayak nggak ada tantangan yang lebih besar gitu loh, harus lebih jauh gitu. Ya harus lebih jauh. Terus juga kalau kamu di Jawa, opportunity kamu tuh akan lebih luas, lebih besar gitu. Dan pastinya beda lah buat mereka gitu. Terus anak-anak ini akhirnya aku ajarin gimana cara buka website, cara nyari beasiswa. Sampai akhirnya aku mikir sendiri Zel, ini aku ngajarin anak orang buat cari beasiswa, kenapa akunya sekarang udah nggak loyo gitu. Karena ya gitu, nggak nyari beasiswa lagi karena waktu itu kan IELTS aku juga udah expired nih 2020 Mei. Jadi nggak kepikiran lagi Zel, yang kemarin aja ada IELTS, semua tools aku masih lengkap, laptop apa segala macam. Ini udah nggak ada gitu kan, laptop aku rusak, layar tinggal setengah gitu, sinyal jauh 2 kilo, terus IELTS aku udah expired, mau daftar apa gitu kan. Akhirnya aku mikir kayak ya udah sih nyari program aja kali ya, karena dulu aku sempat nemu kayak ada program buat pengayaan bahasa, mungkin aku bisa daftar kayak gitu, atau seenggaknya program short term gitulah yang bisa ngasih aku pengalaman sekaligus ngembangin improve bahasa Inggris aku. Ya udah akhirnya aku coba cari dan nemu tulisannya tuh CCF. Ya, CCF itu tuh salah satu program ke Jerman kalau nggak salah. Intinya ke Eropa, dan itu untuk perempuan. Hari yang sama tuh waktu ngajakin si anak-anak. Tapi pas pulang ke rumah, aku masih kurang infonya. Jadi minggu depannya aku ke sawah lagi, Zel. Udah kayak magnet aja sih sawah ya, Zel. Iya, bener banget. Nah, karena aku lupa, jadinya aku tipe yang harusnya CCF, aku tulisnya CCP gitu. Ingatnya CCP. Ternyata yang keluar CCIP gitu. Oh, jadi mulai dari info itu ya Zel, terus habis itu ya masih lebih lanjut, terus mau Zel browsing, ngumpulin semua informasinya gitu ya Zel ya? Aku kumpulin informasinya, terus aku lihat-lihat kan, ini nggak butuh TOEFL real test nih, masih karena pandemi, jadi masih diizinkan pakai yang prediksi, terus juga nilai yang diminta nggak tinggi Zel, 450 gitu. Ya udah, aku lihat kayaknya bisa nih. Oh bisa gitu. Ya udah akhirnya mulai dari situ aku ngumpulin pelan-pelan informasinya, dan ya itu aku catat di sini sih Zel, semua kayak step-stepnya gitu biar nggak keteteran. Berarti semua itu organisir ya Zel ya, jadi benar-benar detail banget nulis semua persyaratannya, info-info yang dibutuhkan apa kayak gitu, mau Zel semua tulis ya Zel ya. Iya, dan belajar dari pengalaman kemarin-kemarin tuh yang usaha nggak seberapa, ngarepnya ketinggian. Jadi kadang kita nggak usah berekspektasi terlalu tinggi dulu. Yang harus lebih tinggiin itu adalah usaha kita, bukan ekspektasi kita. Yes, benar banget. Jadi tuh dari pengalaman itu, cuma kata mamaku gini Zel, kalau kamunya sebelumnya nggak pernah gagal, nggak pernah nyobain apply beasiswa yang lain, kamu nggak akan belajar sama prosesnya gitu. Gitu kata mamaku. Ya, jadi benar sih. Paling mahal sih Zal proses itu emang. Yes, benar banget. Jadi
pas daftar CCI ini aku ubah strategi gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya udah langsung searching ke negara tujuan mau apa-apa-apa. Kalau kali ini aku fokus dulu gitu. Jadi aku fokus ke setiap stepnya Zel gitu. Jadi aku baca dulu persyaratannya baik-baik, aku cari informasi dari website alumni, blognya, terus aku baca, pokoknya sebisa mungkin aku akan mengumpulkan menemukan pertanyaan yang bisa aku berikan ke alumni atau orang lain gitu yang nggak ada dalam website gitu. Kalau pokoknya masih ada di website jangan ditanyain gitu. Tanyain, ya. Itu. Jadi aku kulik baik-baik, terus karena belajar dari pengalaman itu yang sebelum-sebelumnya juga aku salahnya gini Zel, buat esai aku cuma minta 1 orang proofreader, dan itu tuh sebenarnya gimana ya, kalau mungkin proofreadernya bisa ngasih kita bimbingan lebih intensif ya is okay gitu. Tapi kalau kata beberapa hunters tuh better kita dapat banyak insight dari proofreader gitu. Akhirnya dari satu gitu ya Zela. Iya benar. Kalau dulu tuh cuma 1 doang dari setiap apply beasiswa tuh cuma 1 doang yang ngoreksi esai aku. Setelah ini aku udah jangan malu jangan malu, udah pokoknya gimana ya, kayak melawan ketakutan as introvert tuh kayak ayo nggak apa-apa maju gitu. Dengan PD-nya Zel, aku tuh kayak nyari alumni itu siapa, terus aku cari di Instagram, aku follow semua alumni yang angkatan 2019, angkatan yang masih bisa kecapai tuh kayak 2018 gitu. Terus setelah aku follow, aku message mereka satu-satu, minta kesediaannya buat jadi mentor aku gitu. Tapi aku minta mereka jadi mentorku tuh sudah ready dengan esaiku draft pertama gitu. Jadi nggak yang datang kosong gitu. Karena kan kalau misalnya, sorry Zel. Sorry. Gak apa-apa. Tadi sempat hilang ya. Iya. Jadi kalau yang aku pelajari dari proses aku kemarin, kalau mau minta orang buat jadi mentor kita tuh juga udah harus ready sama apa yang mau dimentori gitu. Kayak misalnya Esa ya udah harus ready dulu baru ngontak orangnya gitu. Jangan nanti pas lagi nggak punya apa-apa, nggak tahu apa yang mau dipikirin, tiba-tiba udah ngontak mentor buat dibimbing. Yes. Gitu. Jadi tuh kayak sendiri sebagai mentor, kamu kosongan ke aku, tapi apa yang mau diperbaiki kayak gitu. Jadi emang harus prepare dulu sebelumnya gitu. Ya, dan better kita udah tahu cara memperkenalkan diri ke mereka, maunya apa, nanti mau ngapain di sini. Jadi benar-benar di riset dulu gitu, supaya ketika mereka baca esai kita, mereka juga bisa mengkonekkan gitu loh, kira-kira ini kita latar belakangnya cocok nggak sih sama apa yang kita tulis gitu. Better seperti itu sih. Jadi enggak yang tiba-tiba ini saya minta dibimbing, iya mau dibimbing gimana gitu. Emang kamu mau nulis esai apa gitu? Kalau jadi harus brainstorm sendiri dulu sih, memang harus buat draft pertamanya. Jangan yang ujuk-ujuk juga datang terus minta esai orang. Itu tuh sering banget terjadi kan. Ini juga masukan juga ya buat teman-teman yang lagi nonton ini. Jadi jangan kalau misal mau apply beasiswa atau mau nanya-nanya apa, jangan nanya pas kosongan banget. Jadi paling enggak itu tanyakan apa yang tidak ada di website gitu ya Zela, yang enggak ada. Yes. Jangan kalian nanyain administrasinya apa yang harus dikumpulin, katanya apa, itu jangan ditanyain karena itu kayak bikin kita males gitu loh Zel. Jawab itu kan pertanyaan bisa kamu dapetin di Google gitu kan. Jadi manfaatkan peluang pertanyaan ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas kayak gitu. Yes, gitu. Karena kan apalagi alumni itu pada rata-rata udah pada sibuk kan. Jadi kita bersyukur banget kalau ada yang mau ngeluangin waktu. Bayangin Zel, dari 20-an orang yang aku kontak, itu akhirnya dapat sekitar setengahnya. Ya 10 orang. Salah halnya juga ada Mizu di tes dulu mau bantuin Mizurian. Mizurian sempat proofread juga, terus ada temen aku yang kebetulan dari program lain. Jadi better kalau mau, menurut aku ya, jangan cuma dari nyari mentor, jangan cuma dari program yang sama,
tapi cari juga dari program yang lain yang mungkin kira-kira hampir sama kayak aku. Salah satu mentorku yang paling yang paling sering koreksi esai sampai 8 kali aku koreksi Zel. Udah kayak sekian aja ya Zel. Bener, 8 pertanyaan kali 8 kali koreksi. Itu banyak banget. Tapi semua proses itu sudah terbayar Zel ketika Mozel sudah bisa menapakkan kaki di negeri paman. Yes. Gimana Zel rasanya, bangga, bahagia gitu nggak Zel? Ya pastinya sih Zel. Masih kayak jujur sih pas sebulan pertama sih masih mikir kayak beneran nih aku di Amerika atau jangan-jangan lagi mimpi doang nih gitu. Jangan-jangan aku lagi mimpi bangun-bangun masih di Kendari gitu kan. Oh iya gitu. Jadi mikirnya perasaan kemarin aku di rumah aja gitu, tahu-tahu udah di sini gitu. Ya jadi kalau misalnya mau apply better udah punya bahan perang, jangan datang dalam keadaan kosong. Jadi informasinya dibaca baik-baik, terus udah tahu mau ngapain gitu, karena setiap beasiswa kan pasti ada tuh yang mereka pengenin dari calon penerimanya. Jadi kayak misal CCIP kan punya 5 pilar. Itu tuh yang harus kita tonjolkan dari diri kita. Apa yang kita punya harus kita koneksikan sama 5 pilar mereka gitu. Nanti dibantuin lah sama mentornya untuk bagaimana membahasakan koneksi. Membuat essay ini kan dalam artian tanda kutip kayak menjual diri kan, menjual ke apa yang kita punya gitu. Berarti kalau Mozel dari Palu sempat kena musibah tsunami juga ya Zel dulu di Palu pada tahun 2014 ya Zel. Nggak nyampe kena. Nggak kena. Iya 2018 tuh aku lagi belajar writing sama teman-teman. Syukurnya itu kita belajar di luar ruangan Zel. Oh waktu itu Mozel ada di Palu berarti? Ada. Jadi 3 hari, 2 hari sebelum hari kejadian itu, aku kan buka usaha gitu lah Zel, kayak belajar bahasa Inggris bareng mahasiswa-mahasiswa di Palu. Dan itu kita kayak misalnya kerja sama kafe gitu, pakai ruangan mereka, nanti anak-anak pada pesan makan di tempat itu kalau memang mereka mau pesan gitu. At least kayak bantuin mereka untuk promo kafenya gitu. Dan entah kenapa 2 hari sebelum kejadian tuh pihak kafenya udah nggak mau ruangannya dipakai gitu. Aku sempat sedih sih, kayak mikir apaan sih, nggak ada alasan apa-apa, tahu-tahu kayak nggak boleh lagi gitu. Ternyata tuh ya 2 hari kemudian gempa gitu. Dan itu syukurnya kita lagi di luar ruangan, depan kampus. Aku aja baru sadar kalau itu gempa tuh pas ini penampungan air yang di tanah yang penutupnya besi tuh udah terbang Zel, dan gedung tuh pada kan depan rektorat nih, semua gedung-gedung tuh kaca-kacanya pecah-pecah semua. Sampai dekanat FISIP tuh aku cuma lihat ininya aja, dekanat fakultasku tuh aku cuma lihat asapnya doang. Berasap? Udah runtuh. Iya runtuh kan Zel, dari lantai 3 tinggal satu lantai aja. 3 lantai tinggal 1 yang kesisa. Tapi emang bener ya Zel, apa yang kita pikir itu nggak baik buat kita, belum tentu itu nggak baik menurut rencana. Siapa tahu bener. Di balik hal apa ya, kayak cobaan yang Allah berikan itu ada sisi terbaik buat kita, dan Mozel bisa bangkit gitu loh dari semua proses-proses kegagalan yang Mozel alami, dari bencana musibah di Palu, terus habis itu kehilangan salah satu orang tua, dan itu tuh aku tahu banget. Bener. Rasanya tuh apa ya, kayak kehilangan
apa setengah dari nafasnya kita tuh kayak bener-bener Iya benar. gitu loh, dan itu tuh menyakitkan banget dan gak gampang buat bisa bangkit pada saat posisi itu gitu loh, dan itu tuh bener-bener menyakitkan, dan amazed banget sih sama Mosel bisa survive itu sampai sekarang dari segala musibah, cobaan, dan banyaknya kegagalan yang Mosel alami menjadikan salah satu motivasi biar Mosel bisa apa ya, gak gampang gitu loh Zal, kayak meningkatkan kembali atau menimbulkan kembali semangat belajar, kayak kata Mosel tadi kan sempat buat gak pengen lagi terus tiba-tiba pengen, dan untuk berusaha memulai lagi tuh gak gampang gitu loh, dan semua itu sudah terbayarkan sekarang Mosel udah di USA. Iya. Iya sih Sel. Jadi aku kan sejak pulang dari Pare itu masih yang kencang banget nyari beasiswanya. 2018 meskipun gempa tuh di Palu juga masih jalan gitu. Aku balik ke rumah tuh kan sempat 7 bulan yang setelah gempa tuh stay di rumah di Kendari. Itu aku pakai tiap malam aku nonton video Marin ya, itu tuh yang cewek dari Rusia yang punya YouTube tuh yang ngajarin bahasa Inggris, aku lupa lagi namanya. Jadi aku nontonin video dia tuh paling minimal 2 video setiap hari sebelum tidur atau pas bangun tidur. Jadi aku latihan listening itu dengerin video dia dari yang tadinya nggak ngerti dia ngomong apa sampai yang kayak oke, ini makin jelas nih dia ngomong apa nih, udah makin ngerti gitu. Yang tadinya masih lihat subtitle-nya, lama-lama udah yang kayak udah nggak usah pakai subtitle gitu. Ternyata emang bener sih, itu harus kayak harus konsisten sama persisten tuh ternyata beda Zel. Aku belajar dari proses ngejar beasiswa ini tuh konsisten sama persisten tuh ternyata beda. Gimana tuh Zal? Kalau konsisten misal kayak gini, oke aku konsisten bakal belajar selama sebulan. Oke, kamu belajar selama sebulan itu, tapi belum tentu tiap hari. Nah, kalau persisten, itu tuh kamu belajar tiap hari. Nggak peduli apapun, misalnya kayak udah buat jadwal, aku mau belajar tiap hari, atau aku mau belajar 3 kali seminggu. Dan itu kita udah buat jadwal. Kalau persisten, kita bakal ngejalanin itu sesuai jadwal. Nggak peduli apapun, misalnya mau kita lagi sakit, atau kayak kita lagi banyak kesibukan, kita akan tetap nemuin jeda gitu loh, nemuin waktu yang buat ngejar target. Jadi kayak wajib muholadoh gitu ya Zal? Yes, bener sekali gitu, wajib gitu, kayak jadi wajib. Dan itu yang kayak apa ya, yang aku rasain Zel, ngejar beasiswa tuh emang butuh lingkungan juga yang mendukung gitu. Syukurnya kalau di Palu kan ada banyak ya teman-teman hunters, kalau di Kendari aku kayak kurang temennya gitu. Syukurnya aku punya keluarga yang kayak mendukung banget gitu, almarhum papa gitu, mama juga masih yang kayak ayo cobain lagi gitu. Sebelum papaku sebelum papaku meninggal tuh papaku yang ini apa, yang percaya banget kalau aku bakal sekolah keluar, dan yang papa sebut tuh Amerika, padahal aku nggak pernah yang kayak pak aku pengen di sini gitu. Padahal yang sering aku cerita ke papa, aku pengennya ke Australia gitu. Tapi yang papaku bilang, semangat ya dikejar mimpinya, kayaknya nanti kakak bakal ke Amerika gitu. Padahal aku enggak. Itu sehari sebelum papaku meninggal. Allah. Sehari sebelum papaku meninggal gitu. Dan pasti papa sekarang bangga banget Zal bisa lihat Mosel bener-bener ada di Amerika. Amin. Itu 2019 pulang ke rumah Zel, sempet yang rasanya, kenapa aku bilang aku sempet nggak mau lagi ngejar beasiswa, karena sejak papa meninggal kan tanggung jawabnya besar ya, aku anak pertama. Adik-adik aku waktu itu belum ada yang bisa mandiri, yang bungsu tuh sempet kayak nggak mau lanjut kuliah lagi Zel, karena kayak ragu gitu, ini bakal siapa yang bertanggung jawab sama aku gitu. Aku bilang nggak apa-apa deh, ayo gitu. Mereka ragu karena mungkin ngelihat kerjaan aku nggak tetap ya. Tapi tuh Zel, yang aku lihat dari proses kemarin, ternyata kalau kita niatnya buat keluarga tuh ada aja gitu Zel, yang kadang bahkan di luar yang kita ekspektasikan gitu. Aku aja kadang mikir,
ini datang dari mana semua sih gitu kan. Oh iya, ini rezeki mereka gitu. Ini rezeki mereka. Dan karena aku yakin Mozel juga ngelihat itu ke ibunya Mozel ya. Pasti selama papa meninggal tuh berat banget buat ibu kan. Nggak bisa ditinggal sendirian gitu. Akhirnya aku kerja pun juga itu Zel, aku kerjanya nanti setelah adik aku balik dari kampus kayak sore, baru aku keluar kerja sampai malam jam 11 gitu, jam 12 baru balik dari kerja. Atau kadang di rumah kalau ada yang mau belajar barulah mereka gitu. Dan pas balik ke Kendari itu aku beneran nggak tahu mau ngapain gitu kan. Sempet yang juga sedikit menyesali keputusan untuk pulang ke rumah, tapi aku mikir lagi dulu pas aku masih kecil, mama juga ninggalin kerjaannya cuma gara-gara aku gitu kan. Masa ini mama aku butuh aku nggak bisa ninggalin kerjaanku gitu. Yang aku pikirin udahlah, nanti juga bakal ada jalan. Meskipun ya memang sih agak berat banget ya. Sampai ngeliatin postingannya Tata Devita, salah satu student test dulu, dia repost postingan salah satu penulis dari Jogja, isinya kurang lebih kayak gini, Zel. Anak muda, bentar ya Zel, noise banget temen aku. Jadi di postingannya si Devita tuh bilang kayak gini, anak muda coba pulang ke rumah tengok orang tua, lihat orang tuamu apakah masih bisa dirawat, karena kesempatan buat ngerawat orang tua itu nggak datang 2 kali gitu kan. Kesempatan buat ngerawat orang tua itu nggak datang 2 kali. Jangan takut soal rezeki, itu akan datang dengan sendirinya dari arah yang tidak kamu duga-duga. Aku pas request itu tuh belum ada kepikiran bakal sekolah kemana-mana, Zel. Yang aku cuma pikiran ya udah bismillah, ikhlas apapun ke depan gini, misalnya ya udah sampai kapan bareng mama di sini, mama maunya stay di kampung aja udah nggak apa-apa gitu. Jadi aku udah nggak ada, aku tuh sebenarnya udah mengikhlaskan gitu loh Zel, mimpi buat sekolah ke luar negeri. Jadi udah itu sedang kayak gimana ya Zal, ketika kita mengejar keikhlasan, kita mengejar itu Allah kasih lebih gitu loh. Jadi kayak masalah dunia tuh bener-bener gampang banget gak sih Zal sebenarnya buat Allah tuh. Jadi kita ikhlas dan menerima apapun yang akan kita dapatkan, asal itu semua keputusan dari Allah tuh harusnya kita ikhlas gitu kan. Dan Allah tuh pasti yang jauh lebih baik dari apa yang kita ekspektasikan. Iya, jadi bahkan tuh Zel belajar bareng anak-anak di rumah tuh, ya udah kalau mereka misalnya mau ngasih ya udah nggak apa-apa, kalau nggak juga nggak apa-apa gitu. Yang aku pun ngajarin mereka kayak misalnya yang hafal Quran kan di daerahku ada anak-anak yang hafal Quran. Ya udah datang aja dik gitu, karena mereka buat makan aja juga masih susah kan Zel. Ya udah nggak apa-apa belajar, datang aja ke rumah udah. Dan itu nggak pernah nyangka Zel gitu yang kok bisa ya aku lebih happy gitu, aku bisa lebih happy, yang aku dapetin juga nggak sebanyak pas aku di Palu gitu, tapi kok bisa masih ada gitu buat dipakai ngurusin ini itu, proses pendaftaran ini, bahkan bisa nemu beasiswa ini, itu itu yang bikin aku amazing sih Zel, sama ajaibnya kalau kita ikhlasin apa ya, mimpi kita buat orang tua, ternyata Allah malah ngasih yang lebih bagus gitu. Kemarin sempat nego gitu kayak udahlah nggak usah beasiswaan lagi, udah realistis aja gitu. Tapi aku juga tahu aku masih pengen belajar Zel, kayak masih pengen improve diri, sampai mama juga bilang ya udah nggak apa-apa cari aja kalau ada program yang bentar gitu mungkin, atau S2-nya cuma setahun, nggak apa-apa cobain aja, nanti kan adek juga pulang temenin gitu. Itu mama sekarang sama siapa Zal di Kendari? Mama tuh karena adik aku kan bolak-balik nih, kadang ke Kendari nugas tuh yang lawyer, jadi dia masih bolak-balik, kadang masih ketemu mama juga masih sering ke Palu, kalau misalnya nggak ada adik-adik di rumah, sepupu aku yang kurcil-kurcil tuh yang pada belajar di rumah kemarin semuanya datang pada nginep. Seperti ya Zal ya? Iya, gitu. Berarti mau Zal balik ke Indonesia tanggal berapa nih? Kalau dari tanggalnya sih itu tanggal 16. Tanggal 16 kita udah terbang balik ke Indo. 16 bulan? 16 Enggak, Mei tahun depan. Oh, masih tahun depan kan. Nah,
Jadi nggak salah lah ya aku minta Mozel buat menjadi salah satu inspiratorku ini, karena emang bener-bener proses sampai Mozel nyampe ke USA sekarang tuh bener-bener nggak gampang, dan ini bisa dijadiin salah satu contoh buat kalian yang lagi nonton video ini, bahwa apapun yang kita rencanakan, yang menentukannya itu pasti Allah, dan apapun yang ditentukan sama Allah pasti yang terbaik buat kita. Bener kan ya Zal? Iya benar. Dan kalau mau belajar keluar, yang aku perhatiin kita udah harus mandiri. Ya mandiri. At least masak itu basic skill ya, bukan yang harus gimana-gimana, tapi itu juga disiapin karena pertama kita yang Muslim itu kadang kan agak susah ya nemu makanan yang bisa kita konsumsi. Jadi basic skillnya disiapin, bahasa Inggris juga terutama belajar lah. Meskipun misalnya enggak nih aku belum mau daftar tahun ini, nggak apa-apa, belajar aja dulu karena belajar bahasa Inggris nih nggak bisa bentar. Aku pun nyampe sini masih pembekalan bahasa lagi Zel, sebulanan. Padahal Mozel udah belajar bahasa Inggris udah bertahun-tahun ya, tapi tetap harus belajar lagi. Bertahun-tahun tapi ya skillnya masih gitu-gitu. Jadi emang nggak ada yang instan guys, apalagi tuh bahasa itu bisa karena terbiasa ya Zal. Yes. Kalian nggak membiasakan diri dengan bahasa tersebut, mau sampai kapanpun juga nggak bakal bisa, kecuali ya kalian mulai membiasakan diri. Kayak Mozel tadi kan tiap hari mau tidur sama sebelum tidur itu dengerin listening English, coba English kayak gitu kan. Jadi nggak ada yang instan. Iya benar. Nah gila, gak nyangka udah mau 1 jam loh Zal kita ini. Thank you banget ya Zal udah mau sharing ke kita semua pengalamannya Mozel. Semoga kalian yang nonton ini itu bisa mendapatkan mengambil pelajarannya, bisa bermanfaat buat kalian, dan konten ini bener-bener aku khususkan buat kalian yang pengen ngejar beasiswa, yang sedang berproses, yang sedang dalam kondisi belajar. Siapa tahu bisa memotivasi kalian bahwa apapun kondisi kalian itu tidak menutup kemungkinan buat bisa meraih mimpi kalian masing-masing. Yes, benar. Terima kasih banget Mozel Ocha, makasih banget sudah mau meluangkan waktunya di video ini. Pasti lagi padat-padatnya jadwal, malah aku gak. Thank you banget ya Zal. Selamat melanjutkan kegiatannya, selamat nugas, sukses selalu ya Zal di sana, jaga kesehatan. Sama. Foto dulu Zal, foto dulu. 1, 2, 3. Lagi, 1 lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you banget ya Zal ya. Aku akhiri. Makasih banyak Mozel. Semoga lancar kuliahnya, sekolahnya di sana. Semoga semuanya dilancarkan ya. Bye. Assalamualaikum.